Wanita seperti kamu sama sekali tidak pantas dihormati. Kamu tahu, kamu tuh ular kepala dua, kamu tuh iblis. Tahu iblis? Karma. Karma. Ini semua gara-gara kamu. Lihat apa yang kamu lakukan. Ini cara kamu menunjukkan kasih sayang kamu dan hormat sama kakak kamu. Ini caranya. Karma. Assalamualaikum, Adrian. Astagfirullahaladzim. Iya, ya. Sekarang, ya. Waalaikumsalam. Arman kenapa? Kita mesti ke rumah sakit sekarang. Kak Arman. Umi, kamu tolong pulang, jangan lupa jemput Tino ya. Apa yang terjadi sama Arman? Ma, sabar, Ma. Dokter sedang berusaha untuk menolong Kak Arman. Kamu di sini untuk jenguk Kak Arman? Saya nggak ada rencana untuk besuk Kak Arman hari ini. Saya kesini karena... Adrian dipanggil sama Arman untuk mempertanggungjawabkan korupsi uang yang dilakukan sama istrinya, Ana. Apa? Saya? Saya korupsi apa? Eva, apalagi rencana jahat kamu? Belum puas kamu menyiksa keluarga kami? Apalagi yang kamu inginkan? Kamu sudah mengambil semuanya. Harta, rumah, perusahaan. Bahkan anak saya dan sekelaman kamu. Jahat kamu. Sekarang kamu ganggu lagi, Adrian. Saya nggak akan berhenti sebelum... Dokter. Dok, bagaimana suami saya? Suami saya bisa tertolong, kan? Apa yang saya khawatirkan selama ini hanya menjadi kenyataan. Suami ibu mengalami stroke dan mengakibatkan kelumpuhan. Lumpuh? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini semua gara-gara kamu, Drian. Lihat tuh, Arman jadi lumpuh. Ini semua gara-gara kamu. Diam! Eva, kamu tahu, karena keserakaan kamulah penyebabnya. Ya. Dari analisa kami, suami ibu positif akan mengalami kelumpuhan. Maksudnya? Itu baru bisa kita ketahui kalau suami ibu sudah siuman. Suami ibu kemungkinan besar tidak akan bisa menggerakkan leher dan kepalanya. Dan juga tidak bisa bicara. Apa? Ibu harus tabah. Insya Allah kalau suami ibu sudah siuman, kami akan memeriksa lebih lanjut dan akan mencari jalan untuk kesembuhannya, Bu.
Jangan takut, Man. Saya akan nemenin kamu. Apapun yang terjadi, saya akan lakukan apa aja untuk kesembuhan kamu. Aduh, lama bener sih Eva nggak keluar-keluar. Ma, Mama mau makan nggak? Saya beliin di kantin ya. Ma, Mama mesti makan. Mama dari pagi belum makan, ntar sakit. Mama nggak lapar, An. Mama cuma mau melihat keadaannya Arman. Eva tuh bener-bener keterlaluan. Sudah dia mau merebut semuanya dari kita, sekarang dia mau misahin kita dari Kak Arman. Dia mau merebut Kak Arman. Kita nggak boleh ketemu. Nggak bisa dibiarin. Di mana ruangannya Pak Arman? Saya adiknya. Pak Arman sudah dipindahkan ke ruangan lain. Kemana? Sesuai catatan di sini, saya tidak boleh memberitahukan pada siapapun atas permintaan istri pasien. Eva melarang pihak rumah sakit memberitahu kamarnya Kak Arman. Terus buat apa kita di sini kalau kita nggak tahu kondisi Kak Arman dan di mana Kak Arman berada? Tidak. Mama tetap mau nunggu di sini. Mama harus tahu keadaannya Arman. Kita harus cari tahu. Tapi gimana caranya, Ma? Kita kan nggak mungkin menggeledah satu-satu kamar di rumah sakit ini, Ma. Ana, kamu anterin Mama pulang. Ya, saya masih ada urusan. Saya mau ketemu sama Hasim. Pulang ya, Ma, yuk. Aduh. Jam berapa, Sin? Emangnya kamu nggak bisa lihat jam ada di situ? Aduh. Aduh, Sin, nggak kelihatan, Sin. Mata saya masih buram ini, kabur-kabur. What time saiki? Jam 10. Hah? Masya Allah, jam 10. Berarti saya kesiangan nih bangun ini, Sin. Lo kamu sendiri kenapa nggak ke kantor? Hari ini aku cuti. Kan mata kamu masih sakit. Ya mendingan aku nemenin kamu di sini. Jangan. Aduh, kamu pakai cuti segala gara saya, Sin. Aduh, saya ini nggak sakit, Sin. Saya masih mampu kok melakukan tugas-tugas di rumah, Sin. Tuh, nih kan, nih tuh, masuk tuh. Mana baju lagi? Itu. Nggak usah, Sur, nggak usah. Aduh, Masya Allah. Aduh, mata saya, Sinta. Aduh, aduh. Udah deh, Sur, nggak usah. Biar aku aja ya. Udah, kamu terusin aja tidurnya. Agil, tuh dia Agil, cepetan dong. Iya kak. Kamu terlambat pasti gara-gara teman kamu ini yang pincang ya? Kakinya aja pincang, gimana pingin jalan? Saya memang pincang, tapi saya bisa kok jalan kayak anak-anak yang lain. Malahan saya bisa lari, ya kan Gil? Mana ada orang pincang bisa lari? Nantangin tuh dia, ayo buktiin kalau kamu bisa lari, ayo. Tin, mendingan kamu pergi dari sini aja deh. Nggak mau, Gil. Saya mau buktiin kalau misalnya saya bisa lari, terus bisa ikut pelajaran olahraga kayak anak-anak yang lain. Ayo kita balapan. 3, 2, 1, go! Itu lari apa merangkak sih? Bayi aja bisa merangkak lebih cepat daripada kamu. Aduh, Dino! Mau ngapain? Mau nolongin si pincang? Gak usah. Biar tahu rasa tuh anak. Udah pincang gak tahu diri, malah ngaku-ngaku bisa lari. Sur, itu bukan mesin cuci, Sur. Itu lemari. Hah? Aduh, maaf sayang. Ya udah, biar aku bantuin ya. Nggak usah, saya bisa sendiri kok. Udah, kamu tinggalin saya saja. Saya bisa mengerjakan ini seperti biasa kok. Iya, Sur, tapi kan mata kamu itu... Aduh, mata saya gampang, Sin. Saya masih bisa melihat walaupun sedikit rabun. Buat apa kalau kamu ngerjain ini semua kalau ada saya? Udahlah, lebih baik kamu ke kantor saja. Nggak usah pikirkan saya bisa kok. Oke. Tapi kamu yakin kamu bisa aku tinggalin sendirian? Yakin. Aku kantor sekarang. Tapi ingat ya, kamu jangan kerjain apapun. Kamu istirahat aja, oke? Saya nggak boleh ngerjain apa-apa seharian begitu. Iya, pokoknya kamu nggak usah ngapa-ngapain deh. Nanti salah-salah semuanya bisa jadi berantakan.
Dan kalau nanti sore mata kamu masih nggak normal juga, lebih baik kita periksa ke dokter aja ya. Ya. Gila. Ke dokter. Bisa bahaya ini. Apa-apaan kamu? Gara-gara kamu, Arman kena stroke. Arman kena stroke. Kok saya yang disalahkan? Apa urusannya? Saya sendiri juga baru tahu sekarang. Kamu menjebak saya. Menuduh saya korupsi. Kamu dan Eva menjebak kami semua. Kamu tahu, kami bertengkar di rumah sakit di depan Kak Arman. Makanya Kak Arman lumpuh. Kena stroke. Gara-gara siapa? Ulah kalian. Adrian, kamu dan keluarga kamu memang dari dulu suka menyalahkan orang. Seharusnya kalian ngaca. Pasti kalian punya banyak dosa sampai-sampai mendapat musibah seperti ini. Dosa? Kamu manusia paling kotor yang pernah saya kenal. Buktinya kehidupan saya sampai sekarang ya baik-baik saja. Sementara kehidupan keluarga kamu mengalami kehancuran. Kurang ajar. Tolong! Mas kapan kerja lagi? Mas Nanda? Ada apa, Lika? Mas ngelamun ya? Barusan saya tanya, Mas kapan masuk kerja lagi? Saya masih ada cuti 1 minggu lagi kok. Lagi cuti kok malah stres, bukannya nyantai. Saya lagi mikirin keluarga kamu, Lika. Saya nggak mau kalau masalah keluarga saya menjadi beban pikiran untuk Mas. Makanya kemarin saya merahasiakannya sama Mas. Saya tahu kalau Mas tahu masalah ini, pasti akan jadi beban pikiran untuk Mas. Sebaiknya mereka semua tinggal di sini bersama kita, Lika. Tapi mereka udah punya rumah kontrakan sendiri kok, Mas. Buat apa mereka ngontrak? Itu kan buang-buang duit saja. Adrian masih punya uang, Mas. Daripada uang itu digunakan untuk sewa kontrakan, kan lebih baik mereka bisa menghemat. Dan uang itu bisa ditabung. Kamu ngerti kan maksud saya? Kalian bilang, kalau perusahaan itu sudah dikuasain oleh Eva, otomatis kan kehidupan Adrian dan Mama sudah jauh berbeda dong dari yang dulu. Saya harap mereka bisa berhemat dan uangnya bisa ditabung agar nggak cepat habis. Halo, An? Ya, An, ada apaan? Apa? Arman? Ada apa, Lika? Arman kena stroke dan dia lumpuh, Mas. Astagfirullahaladzim. Masuk. Permisi, Pak. Maaf, ada tamu. Siapa? Saya udah mau pulang. Kami mendapat laporan pengaduan dari Saudara Sim. Anda harus ikut kami segera ke kantor polisi. Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Saya udah dengar kabar Arman dari Ana. Saya dan Mas Nanda udah ke rumah sakit, tapi kami nggak diizinin masuk, Ma. Itu pasti permintaannya Eva. Tapi kita ini kan keluarganya Arman. Kita berhak melihat dia dong, Ma. Mama saja ibunya. Tidak bisa memaksa pihak rumah sakit untuk menengok anak Mama sendiri. Bener-bener keterlaluan. Saya mau ke sana sekarang, Mas. Saya mau kasih pelajaran sama perempuan itu. Kamu sabar, Lika. Jangan emosional begitu dong. Orang jahat harus mendapatkan hukuman, Mas. Kalau enggak, dia akan menginjak kita seterusnya. Mengalahkan kejahatan itu bukan dengan kekerasan, Lika. Tapi kamu harus lebih sabar. Kamu harus jernihkan pikiran kamu dulu. Ana kemana, Ma? Sedang menjemput Tino ke sekolah. Jadi murid lain nggak boleh ke situ. Aduh, tapi kan anak-anak kelas 6 nggak suka bergaul sama kita. Kok kalau sama kamu mau? Malahan kamu dimasukin kelompok estafet. Itu kan disuruh guru olahraga. Dede, kamu nggak usah menghibur saya. Saya tahu kok mereka menghina saya gara-gara saya pincang kan. Terus kamu nggak mau ngajak saya ke lapangan gara-gara kamu malu punya teman pincang, ya kan? Astagfirullahaladzim, Tino. Kamu kenapa? Berantem? Enggak, Kak. Jatuh. Jatuh dari mana? Tadi waktu balapan lari, Tino jatuh. Balapan lari?
Tino tahu Tino nggak bisa lari secepat mereka. Tapi Tino cuma mau buktiin kalau misalnya Tino walaupun pincang bisa lari, walaupun emang pelan. Sayang, siapa bilang kamu nggak bisa lari secepat mereka tuh siapa bilang? Tapi kan Tino pincang, Kak. Sayang, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kakak punya buku bagus banget. Ini ada seorang pembalap. Dia itu kena kanker. Nah, ketika itu dia harus berlomba. Tahu nggak apa? Dia menang, ngalahin yang lain. Tahu nggak kenapa? Karena dia punya semangat. Nanti kakak pinjemin nih bukunya, ya? Iya, Kak. Kak, kita mau kemana sih? Mau ke... Tuh, Kak, ada taksi, Kak. Iya, kita nggak naik taksi, sayang. Kita naik bis. Naik bis? Kita mesti ngirit, sayang. Karini apa kabar? Masih suka ngajar ngaji? Enggak, Kak. Karini udah digantiin guru ngaji yang baru. Berarti Karini udah nggak ngajar lagi di sekolah itu? Rin, lagi ngapain? Lagi belajar, Bu. Sholat isya dulu yuk. Ayo cepat ambil wudhu. Ngapain buang-buang waktu buat sholat? Hah? Astagfirullahaladzim. Kok kamu ngomongnya begitu, Rin? Ibu sholat aja sendirian, nggak usah ngajak-ngajakin saya. Mendingan saya belajar. Terbuktikan kehebatan ilmu saya. Sekarang, saya minta uangnya. Oke. Ini. Terima kasih. Ingat, sebentar lagi kamu akan mendapat jimat yang lebih ampuh dan bisa mematikan. Apa? Mematikan? Iya. Dengan bantuan saya, dendam kamu akan bisa menghancurkan dan mematikan masa depan musuh kamu. Ampun deh. Siapa sih itu deh namanya? Armstrong. Susah bener. Orang mana sih? Siapa sih? Bintang film ya? Bukan. Dia ini pembalap sepeda kelas dunia. Oh, pembalap sepeda. Tiap Dia hari kerjanya naik sepeda dong. kata Kana buku ini bagus buat ngasih kita semangat biar nggak nyerah sama keadaan. Oh, setebel itu? Baca aja Umi nggak bisa. Gimana mau ngerti isinya? Tebel lagi bukunya. Gini aja, Den. Kan bukunya tebal. Ntar kalau Aden udah selesai baca, Umi diceritain ya. Aden belum pulang juga. Saya udah telepon kantor, tapi dia nggak ada di kantor, Ma. Coba ke handphonenya dong. Nggak diangkat-angkat, Ma, dari tadi. Coba terus. Ini kan sudah malam. Mama jadi cemas. Handphone siapa yang bunyi? Kok nggak diangkat-angkat? Ini handphone sitaan tawanan, Pak. Dari tadi sore berdering terus, tapi tidak kami angkat. Soalnya bukan punya kami, Pak. Mungkin dari keluarganya kali. Ada telepon dari istri Anda. Ingat, jangan bicara terlalu lama. Kalau udah selesai, panggil saya. Handphone ini mesti dikembalikan pada saya. Tahanan di sini dilarang menggunakan handphone. Makasih, Pak. Halo, Kamu di mana? Kok barusan polisi yang angkat? saya di kantor polisi. Di kantor polisi? Iya, saya sengaja nggak mau kabarin kamu. Saya takut kamu sama Mama malah tambah panik. Saya ditahan 1-2 minggu. Saya berantem sama Om Hasim di kantor. Astagfirullahaladzim, Yan. Ditahan kamu. Ya Allah.
indahnya. Uang kamu ada berapa, Mi? Uang Umi punya 50.000. Tuh kan? Cukup kan? Gak bakalan cukup, Mi. Pasti banyak. Tino aja paling isinya cuma 100.000. Tino, kakak mau... Astagfirullahaladzim. Kok uang kamu berantakan? Kata Umi, kakak butuh duit buat nolongin Om Ian. Umi nggak sengaja tadi dengar ibu ngomong-ngomong sama Neng. Jadi, tabungan kamu untuk bantu Kak Ian? Iya, Kak. Tapi nggak bakalan cukup. Uangnya Tino ditambahin uangnya Umi juga pasti nggak cukup. Sayang, itu kan uang kamu, milik kamu, simpan aja. Tapi kan Neng lagi butuh uang. Nggak apa-apa. Ya, kita kan nggak apa-apa ya, Den? Iya. Alhamdulillah, saya sama Mama masih punya uang simpenan. Jadi disimpan aja ya. Saya pamit dulu ya. Doain supaya Kak Ian malam ini udah bisa pulang. Assalamualaikum. Surya! Aduh, gawat ini Sinta pulang. Aduh, berarti gue mesti acting lagi. Surya! Sur, kamu lagi ngapain? Aku kan udah bilang kamu itu jangan kerja apa-apa. Kamu istirahat aja dulu. Kalau bukan saya, siapa lagi yang mau ngelakuin tugas negara begini, Sin? Aduh, astagfirullahaladzim. Masya Allah, Sur. Aduh, oh, maaf, Sin, maaf. Pecah ya, Sin? Pajangan kamu pecah ya? Pajangan yang mana, Sin? Pecah, Sin? Sur, kamu tuh... Suara aku kan udah bilang mata kamu itu masih sakit. Jadi kamu jangan kerja apa-apa dulu. Kamu tau gak? Kamu mecahin pajangan kristal kesayangan aku. Maaf, Sin. Maaf. Saya kan cuma ingin bantu kamu, Sin. Kan kita sudah buat perjanjian. Kalau kamu yang kerja cari uang, dan saya yang tugas negara beres-beres rumah setiap hari. Memangnya siapa lagi mau ngerjain tugas kayak gini, Sin? Kamu mau kalau saya ini kayak benalu? Cuma enakan tidur sama makan aja tiap hari, begitu? Kan saya harus bertindak juga, Sin. Biar kesannya adil gitu loh. Kalau gitu besok kita ke dokter untuk periksa mata kamu. Ya. Ke dokter? Hah? Ke dokter? Bahaya ini. Halo, Ted. Aduh, gawat, Ted. Bisa-bisa sandiwara gue ini kebongkar. Gue sih bisa aja ngibulin Sinta, tapi mana bisa gue ngibulin dokter. Nih, gue bakal cari jalan keluarnya. Ya, untuk sementara waktu, lu coba untuk menunda rencana lu ke dokter. Oke? Iya, tapi gimana caranya, Ted? Otak gue ada buntu. Gue nggak bisa mikir lagi. Bukannya otak lu selalu buntu? Jangan panik dulu. Kalau lu panik, nanti lu nggak bisa mikir. Gimana kalau lu pura-pura sakit? Biar lu ke dokternya nggak jadi. Oke. Ya, oke. Laksanakan, oke. An, kartu Mama tidak bisa dipergunakan. Uangnya tidak ada. Pakai saya punya, Maya? Percuma, An. Kartu-kartu kita semuanya dananya sama sumbernya dari perusahaan. Eva pasti sudah memblokirnya. Ya udah kalau gitu kita pergi ya, Maya. Kemana? Ke kantor polisi. Aduh, An, kita nggak punya uang. Bagaimana kita mau menebus Adrian? Insya Allah, di jalan keluarnya. Yuk. Untuk apa perhiasan ini, Bu? Untuk jaminan suami saya, Pak. Maaf ya, Bu. Kami tidak bisa menerima jaminan berbentuk barang. Kalau menurut peraturan, yang namanya jaminan uang itu
tentulah berbentuk uang. Gini Pak, ini kan sudah malam Pak. Toko-toko sudah tutup. Jadi saya tidak mungkin bisa menjual perhiasan itu Pak. Iya Pak, tolonglah saya. Saya tidak bisa membiarkan anak saya tidur di penjara. Saya mengerti perasaan ibu-ibu. Tapi saya hanya menjalankan tugas dan peraturan. Atau gini aja Pak, perhiasan ini saya tinggal di sini Pak. Besok saya janji saya bawa uang jaminan ya Pak. Percayalah sama saya Pak. Perhiasan itu nilainya lebih dari 2 juta. Maaf, malam ini saudara Adrian tetap kami tahan. Kalau besok sudah ada uang jaminannya, ibu-ibu boleh kembali lagi kemari. Sekarang lebih baik ibu pulang, karena ini sudah malam. Bisa saya jenguk suami saya sebentar Pak? Maaf, jam berkunjungnya sudah selesai Bu. Tolong Pak, saya ingin bertemu dengan anak saya. Ini sudah jam 10 malam Bu. Kejam sekali polisi itu. Masa sebentar saja kita nggak boleh nengok Adrian? Ma, polisi itu kan hanya menjalankan tugas. Iya sih, orang yang harus kita salahkan adalah Hasim. Tega betul dia menjebloskan keponakan sendiri ke penjara. Adrian udah ngaku salah kok, Ma. Dia nggak kuat menahan emosi. Siapa yang bisa menahan emosi menghadapi orang seperti dia? Masa naik beginian sih? Gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Yuk. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas. Mas, gak apa-apa, Mas. Malah saya. Aduh. Kenapa? Dit, ntar siang kan ada praktikum kimia. Kamu udah bikin kelompok? Udah. Udah. Aku sekelompok sama Aji, Sandra, dan Feli. Kok kamu gak ngajakin aku masuk kelompok kamu sih? Ya, gimana ya, Rin? Sorry banget deh. Ya, kamu tahu sendiri kan, satu kelompok itu diharuskan 4 orang, dan sedangkan kelompok aku tuh udah pas banget 4 orang. Jadi mendingan kamu cari kelompok lain aja deh, ya. Rin, ntar gue sekelompok sama lu ya. Masih bisa kan? Rin? Gue belum punya kelompok untuk praktikum ntar siang, Mai. Loh, biasanya kan lu sekelompok sama Dito. Dia udah ikut kelompok yang lain. Dan dia nggak ngajak gue. Dito nggak ngajak lu, Rin. Aneh tuh anak. Apanya yang aneh, Mai? Sekarang mana ada sih anak yang mau ngajakin gue masuk kelompok mereka? Mereka semua tuh pada takut sama gue. Gak ada yang mau berteman sama gue lagi sekarang. Gue juga gak tahu, Mai, kenapa gue jadi kayak gini. Gak ada yang percaya sama gue. Tapi gue juga bener-bener gak bisa ngejelasin apa sebabnya kenapa tiba-tiba gue bisa jadi emosi meledak-ledak dan gak terkontrol kayak belakangan ini, Mai. Udah ya, Rin, lu jangan nangis. Kan masih ada gue. Lo masih mau jadi teman gue, Mai. Lo gak takut sama gue? Sekarang boleh dong teman lo ini minjem catatan kimia lo. Rin, minggu lalu gue ketinggalan pelajaran kimia gara-gara ikut latihan paduan suara. Makanya itu, gue jadi nyatet deh. Loh, ngapain lo minjem catatan gue, ha? Dasar males. Gue nggak sudi minjemin catatan gue ke anak males kayak lo. Pergi! Pinjam aja catatan sama anak yang lain. Pergi!
Jadi gini, sama teman sendiri. Gue juga nggak sudi kok mau minjem catatan lo. Loh, Mai? Lo mau kemana? Katanya mau minjem catatan gue. Apa? Gue minjem catatan orang sombong dan belagu kayak lo. Aduh, Mai. Males gue ngebahas soal si Rini. Jadi mendingan gimana kalau kita pura-pura nggak kenal? Tapi kenapa dong dia sifat Rini jadi berubah kayak gitu? Lagi stres kali. Atau jangan-jangan emang itu kali ya sifat aslinya si Rini? Ya siapa tahu aja selama ini cuma pura-pura baik, pura-pura manis depan kita. Nggak mungkin, Dedit. Mungkin aja. Soal gue tahu banget siapa Rini. Mai, Rini itu anak baru. Lo juga baru kenal kan sama dia? Mana lo tahu sifat aslinya? Jangan-jangan Rini itu pindah ke sini karena dia dimusuhin di sekolah lamanya. Iya kan? Ya, bisa jadi. Mai, namanya juga anak baru. Dia pasti pura-pura lugu, pura-pura baik. Apalagi dia naksir sama Dito. Tapi sekarang lihat, semua sifat aslinya tuh keluar. Dia sangar, galak. Gue aja serem sama dia. Mai, kalau menurut gue sih mendingan lu jauh-jauh deh dari sini deh sekarang juga. Daripada lu dimusuhin sama anak-anak. Soalnya anak-anak tuh udah pada bete sama kelakuannya si Rini. Jadi begini kelakuan kamu selama saya nggak di kantor. Maaf, Bu. Ternyata kalau pimpinannya nggak ada, maka semua tikus-tikus di kantor ini pada pesta pora ya. Udah nggak ada disiplin lagi di perusahaan ini. Awas ya, kalau sampai kamu ketahuan sekali lagi makan di jam kerja, awas kamu. Maaf, Bu. Saya nggak akan makan lagi di jam kerja, Bu. Udah sekarang suruh Pak Hasyim langsung ke ruangan saya. Loh, Om. Kenapa, Om? Ini semua Om lakukan demi kamu, Eva. Om kecelakaan? Oh, bukan. Om habis-habisan dipukuli Adrian kemarin. Adrian berani-beraninya mukulin Om sampai begini? Om sengaja memancing kemarahan dia. Sekarang kamu punya alasan kuat untuk memecat dia. Maksud Om, jadi Om rela dipukulin, dihajar sampai babak belur begini cuman untuk rencana kita? Menyingkirkan dia? Iya. Kamu lihat sendiri. Om tidak main-main. Untuk mencapai tujuan kita, Om akan lakukan apa saja. Bahkan Om rela mengorbankan keselamatan diri Om sendiri. Berani-beraninya si Adrian menghajar Om sampai begini. Mana dia sekarang? Dia ditahanan polisi. Sekarang yang perlu kamu siapkan adalah surat pemecatan Adrian. Ya udah, suruh aja sekretaris saya siapin suratnya. Biar nanti segera saya tanda tanganin. Sekarang jalan kita semakin terbuka lebar. Adrian udah nggak bisa lagi menghalangi kita di perusahaan ini. Apalagi Arman. Arman hanya bisa meratapi nasibnya di kursi roda. Maksud kamu? Om nggak tahu. Arman lumpuh. Kata dokter sih masih bisa diatasi dengan terapi. Bagus. Kalau begitu, kamu harus memastikan supaya Arman tidak mendapatkan terapi yang dia butuhkan untuk kesembuhan dia. Oke? An, ayo kita berangkat. Jangan lupa bawa uang yang sudah dikumpulkan tadi malam. Uang itu... Kan uangnya tadi malam sudah kita kumpulkan. Mama rasa tinggal nambah sedikit lagi. Mama sudah bawa perhiasan kita jual ya. Uang itu hilang, Ma. Hilang? Saya juga nggak tahu, mungkin di angkot atau di jalan. Sepertinya dicopet, Ma. Masya Allah. Nasib kita kok sial sekali. Sedang perlu uang malah hilang. Saya punya perhiasan yang bisa digadaikan. Jangan-jangan. Biar perhiasan Mama saja yang Mama jual. Perhiasan kamu itu kan pemberian Adrian. Dalam perhiasan itu ada kenangan manis dari suamimu. Kan nggak dijual, Ma. Digadaikan. Semua
Gelangnya kami taksir ya 12 juta. Jadi maksimal Ibu bisa pinjam dari kami 5 juta. Kami hanya butuh 5 juta, Bu. Kok 5 jutaan? Kan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, Ma. Kita kan udah nggak ada uang lagi. Ini uangnya, Bu. Tolong Ibu teken di surat Bu. Ibu sudah tahu bunga pinjamannya 25%. Dan jangka waktu pinjamannya 1 bulan. Kalau Ibu tidak bisa mengembalikan pinjaman Ibu dalam 1 bulan, otomatis perhiasan Ibu jadi milik kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah, Yan. Kamu sudah bebas dari tahanan. Saya udah bilang sama kamu. Kamu nggak perlu buang-buang duit untuk menebus saya. Sayang uangnya. Jangan salahkan Ana. Mama yang memaksa. Karena Mama nggak rela anak Mama nginep di penjara. Kamu kan nggak salah ya. Yan, udahlah. Yang penting kan kamu udah bebas. Dari mana kamu dapat uang untuk menebus saya? Saya gadaikan gelang saya, Yan. Kenapa? Kan nggak saya jual, digadaikan. Insya Allah nanti kalau sebulan lagi dapat rezeki bisa ditebus. 1 bulan? Iya, tapi kalau nggak bisa ditebus juga nggak apa-apa. Yan, kamu lebih berharga daripada gelang. Saya janji. Saya akan menebus lagi gelang itu. Itu punya kamu. Sudahlah, yuk. Pak Adrian, kami lupa menyampaikan ada kiriman surat untuk Bapak. Ada apa lagi ini? Apa isinya, Yan? Surat pemecatan. Saya dipecat. Apa? Kamu dipecat? Kamu kan pimpinan perusahaan. Apa haknya mereka memecat kamu, Yan? Mama lupa. Perusahaan itu udah bukan milik kita lagi. Mereka berhak memecat saya. Kurang ajar. Ma. Pak. Ma. Tolong tanda tangan administrasinya dulu, Pak. Anak, kamu susul Mama. Ya, nanti saya susul. Apa nggak ada jalan lain yang lebih pasti selain terapi, Dok? Mungkin ada operasi yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan suami saya? Syaraf suami ibu sudah mengalami kerusakan. Dengan terapi sekalipun, hingga saat ini tidak bisa menyembuhkan. Hanya bisa memperbaiki saja. Maaf, Bu. Tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan. Kapan saja ibu mau, suami ibu boleh pulang ke rumah dan menjalani terapi. Eva pasti mau menjenguk Arman. Kita ikut yuk. Akhirnya kita tahu kamarnya Arman. Ma, apa nggak mendingan kita tunggu sampai Eva pergi, habis itu kita ke situ? Mama sudah tidak sabar mau lihat Arman.